himbauan atau ini statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau lu nggak mau bayar, jangan hutang gitu. Maling lu gini gitu. Udah keluar semua pokoknya. Mau ditungguin di jalan tuh. Mau diculik itu yang dari uangku apa-apa itu. Dan kalau inget-inget itu jadinya sedih teh. Sedihnya tuh di endingnya tuh akhirnya harus jual rumah orang tua. Yuk kita bersuara. Mas Yanto, Mas Putra, Iya, Teh. ini dua-duanya pakai topi, pakai masker, dan kami perkenalkan sebagai korban-korban pinjaman online, benar? Betul. Betul. Saya ingin konfirmasi, Mas Yanto tahun berapa menjadi korban pinjaman online? 2018 akhir. Oke, Mas Putra tahun? Saya 2019 sampai 2020. Oke, Mas Yanto mengalami sendiri? Ngalamin sendiri. Mas Putra mengalami sendiri? Iya. Jadi ini bukan cerita katanya-katanya? Enggak. Enggak? Enggak. Oke. Nah, dari Mas Putra dapatnya dari pertama kali? SMS. SMS. Kata-kata di SMS-nya apa? Butuh bantuan modal dengan cepat gitu. Di bawahnya ada link. Ada link. Berapa kali SMS seperti itu masuk? Sering. Kenapa tergoda untuk klik? Ya karena kebutuhan. Pada saat itu memang saya lagi butuh dana cepat, dan juga dapat info dari pernah yang teman coba pinjol aja yang kayak gimana. Kebetulan saya dapat link itu, ya saya coba pinjam itu. Waktu itu butuhnya berapa untuk apa? Waktu itu awalnya buat bayar kontrakan. Aha. Kontrakannya berapa? Kontrakannya 800.000 Per bulan? Iya, Per bulan. bayar kontrakan. Butuh banget. Butuh banget karena waktu itu udah telat memang. Udah telat, terus harus bayar kontrakan. Bingung juga, kebutuhan di rumah juga untuk makan dan sebagainya juga perlu pada saat itu kan, susu segala macam. Waktu itu posisinya nganggur gitu. Udah pandemi? Udah, sebelum Pandemi. Sebelum pandemi berapa bulan lah waktu itu. Tapi sudah nganggur posisi? Waktu itu pas lagi nganggur di tempat pertama, waktu itu kena pengurangan. Oke. Sehingga merasa ketika ada SMS seperti itu tergoda untuk klik. Sempet coba dulu ke keluarga, ke kerabat? Sempet. Untuk pinjam uang? Nah, cuma kan pada situ nggak ada yang bisa bantu gitu kan, juga sungkan juga untuk coba sana sini ya. Udah deh biar coba ini aja nih gitu. Akhirnya memang betul cepet pinjamannya. Begitu klik, langsung? Nah, download dulu kita aplikasi. Oke. Dan di situ nanti kita izinkan kontak misalnya gitu. Terus video izinkan baru kita masukin data-data kita. Kontak, izinkan video, lokasi. izinkan foto juga. Iya. Kemudian izinkan apa lagi? Lokasi biasanya. Lokasi. Terus? Nanti kan kita di situ isi data diri, masukin nomor kontak darurat. Terus Dimasukin siapa waktu itu daruratnya? Daruratnya temen waktu itu. Oke. Temen karena kan juga temen, terus apa gitu udah beberapa, terus kakak kandung, saudara yang kita rumah itu, sama kita selfie. Oke. Selfie, terus foto KTP dan foto dengan KTP. Oke. Gitu. Terus itu semua selesai, submit, kemudian? Submit, nunggu verifikasi. Nanti ada verifikasi telepon, kira-kira tergantung sih Teh. Ada yang 1 jam, ada yang nunggu. Yang pertama kali Mas Putra berapa lama? Waktu itu kurang lebih cuma 3 jam deh. 3 jam langsung masuk, langsung senang? Ya seneng, pas banget memang lagi butuh gitu. Langsung dibayarin itu uang untuk kontrakan? Iya. Langsung dibayarin. Dapatnya berapa yang masuk? Waktu itu saya pengajuan pertama kali 1 juta, dapatnya itu 700, bunganya itu potong pertama itu 750 ribu lah kalau nggak salah. Oke.
Sempat nanya, ini kenapa nggak penuh 1 juta? Ya kan di situ kan ada keterangan sebelum kita ada keterangan administrasi gitu-gitu. Oke. Mas Yanto, sama kurang lebih? Sama. Ada SMS masuk? Iya. Itu Ya, SMS random aja masuk gitu? random ya. Kata-katanya kalau tadi kan butuh modal cepat. Kalau saya membantu keuangan Anda. Di situ ada link juga. Iya. Emang lagi butuh juga? Waktu itu buat bayar kreditan motor Aha, berapa butuhnya waktu itu? 1 juta. 1 juta. Waktu itu nggak sempet bayar, belum sempet bayar atau gimana kan? Orang kredit motor itu kan biasanya sudah memperkirakan ya. Udah lewat pas Oh, udah lagi lewat. nggak ada dana gitu. Aha. Sementara udah ditagih juga dari Iya. kreditan motor. Terus dapat tawaran dari SMS itu tertarik, saya coba. Berapa kali sempat SMS masuk dan nggak dihiraukan waktu itu? Awalnya sih banyak, pas waktu itu udah pepet aja ya saya ambil itu yang Udah gitu klik, sama aplikasi juga sama, masuk. pengajiannya sama. Persis ada kayak Iya. boleh masuk ke low contact, Iya, low video, low foto kayak gitu-gitu, Iya. low location Iya. juga. semua. Semua iyain. Iya. Dan kemudian uang masuk berapa menit kemudian atau jam kemudian? Nggak nyampe 30 menit tuh udah. Cepet banget Iya. ya. Oke, terus dari situ langsung dibayarin untuk Langsung motor. bayar motor. Lega waktu itu, sempat lega, Lega bisa bayar. sebentar ya. Sebentar. Iya memang sebentar. Lega leganya. sebentar. Iya. Sebentar itu berapa lama dan kemudian nggak lega lagi itu karena apa? Cuman jangkanya 7 hari, Aha. habis 7 hari udah dikejar-kejar lagi. Oke, berarti jangka leganya itu sebentar aja. Mending kalau 7 hari, 4 hari karena sebelum jatuh tempo sudah diteleponin terus kan kita. Belum ditelepon, belum WA. 2 hari sebelum itu. Iya, sebelum jatuh Jatuh tempo. tempo tuh udah mulai diteror tuh. Dari pagi, siang, sore berkali-kali itu telepon, Oke. SMS, WhatsApp, Teror telepon. atau nagih? Ditagih sama teror sama. Udah bentuknya sama sih. Apa? Bentuknya sama tuh apa? Udah peringatannya udah keras aja. Masih ingat kalimatnya? Kalau saya gitu, segera bayarkan utang Anda jika jangan sampai data Anda kami sebarkan gitu. Kami Iya. sebarkan, kami proses. Iya, kami proses gitu Itu secara kata-katanya. hukum gitu. Terus, udah tuh telepon gitu kan. Kalau kita nggak Yang pertama angkat tadi SMS, SMS, Aha. WhatsApp, WhatsApp, oke. yang pasti dia sih telepon juga gitu kan. Kalau kita telepon nggak angkat tuh udah mulai tuh SMS, WA itu udah pasti. Serba salah sih ya Mas, diangkat kita dimaki-maki, jadi kita emosi, nggak diangkat teleponnya ke yang lain, bikin malu kita. Kalau gitu. diangkat dimaki-maki tuh apa? Masa begitu angkat telepon langsung maki-maki? Enggak kan? Iya, Kalau Pak Yanto langsung apa? enggak, Oh, langsung keras. Apa? Begitu halo langsung? Bahasa binatangnya udah keluar. Kalau Laki-laki kita udah yang lewat, nelfon. laki-laki cewek sama aja. Sama aja sama aja. kasarnya. Lebih kasar cewek Iya, daripada betul. Serius? Iya. Betul. Cewek itu kata-katanya kalau lu nggak mau bayar jangan hutang gitu. Maling lu begini gini gitu. udah keluar semua pokoknya. Oke. Oke, itu pagi ditelepon. Kemudian sehari bisa ditelepon sampai berapa kali? Bisa 100 kali sehari. Serius? Iya. 100 kali seharian ngeladenin itu doang dong? Iya. Ya makanya kalau kita kan saya bilang kalau nggak diangkat berkali-kali diangkat serba salah. Diangkat kita jadi dimaki-maki, nggak diangkat telepon terus-terusan. Ya kalau telepon ke kita doang, kalau telepon ke kontak yang lain ya nggak tahu urusan. Oke. Gitu. Sempet Mas Yanto ngerasa, aduh ini nomor ini kan kurang lebih depannya sama tuh. Iya. Mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Mirip-mirip. Ada beberapa nomor yang berbeda tetapi mirip-mirip kurang lebih. Udah punya feeling nih yang nelfon nih dia Iya. nih gitu. Setiap telepon tuh pasti ganti nomor. Oke. Awal-awal diangkat. Awal-awal sih diangkat. Lama-lama kemudian Lama-lama diemin aja, orang udah pusing ngelihatnya aja, kayak udah trauma aja ngelihat telepon bunyi itu. sempat nggak diangkat. Sempet Dan- akhir-akhir tuh. Setelah nggak diangkat akibatnya apa? Itu data kita disebarluaskan. Oh, langsung sebar luas. Iya. Kalau tadi kan dia sempat ada peringatan, kalau tidak data Anda saya sebar gitu. Kalau Sempat saya ada. nggak saya angkat,
sehari itu besok udah nyebar kemana di kantor di itu udah sempat HRD diteleponin juga. Sempat nggak diangkat, terus kemudian data nyebar. Nyebar Taunya nyebar dari mana? dari keluarga, dari teman-teman. Aha, mereka terima apa? WA, SMS atau Iya, apa? ada yang nggak terima. Kok nomor saya dipakai buat jaminan gitu. Ada yang marah-marah gitu. Oke. Maksudnya jaminan di situ gimana kalimatnya? Masih ingat nggak? Bu, Mungkin ini kali lebih ke arah kontak darurat yang bisa dihubungi ketika Bapak ini tidak bisa dihubungi gitu. Oke. Jadi sebagai penjamin kan jatuhnya Penjamin, kalau jatuhnya. Penjamin yang kontak ditulis darurat pada saat ya. kita Iya, submit. iya. Tetapi kan katanya kontak-kontak yang lain juga low contact, berarti semuanya Nah, bisa. Gini nih Teh. Jadi yang kita masukkan ke kontak itu misalnya Bapak ini di kontak dari saya. Tapi yang ditelepon tuh bukan cuma Bapak ini, nomor Semua telepon siapa ada. aja gitu. Karena di situ low contact di awal itu. Betul. Jadi yang kita nggak mungkin buat kita jaminin tuh ngerasa jadi kok gue lo buat jadi penjamin sih gitu. itu yang bikin Itu. mereka marah. Oke. Berapa orang yang marah ke Pak Yanto? Rata-rata sih pada marah, apalagi orang kantor pada marah semua. Oh, marahnya mereka nggak mau terima, kenapa Nggak nama terima gue ya, jadi jaminan? nggak mau terima ya. Oke. Mas Putra juga gitu? Ya, iya gitu. Sama kayak Pak Yanto juga sama. Kenapa nomor lu? Kenapa nomor gua dibuat jaminan gitu? Punya utang bukan diurusin gini. Ketika kita jelaskan juga ada yang bisa mengerti dan ada juga nggak yang mengerti gitu. Pokoknya lu beresin dah tuh utang lu, makin malu lu, gua yang dikejar-kejar, lu yang punya utang gitu. Dan beberapa orang ngomong kayak gitu. Iya, Pak. Karena kan banyak, bukan beberapa orang, banyak gitu yang kayak gitu. Terus hubungan pertemanan, Jadi sebetulnya hubungan pertemanan jadinya saya yang ngerasa jadi malu. Jadi renggang sih. Renggang udah pasti, terus malu ketika ketemu orang yang biasanya kita biasa aja jadi aduh gitu kan gara-gara ginian gitu. sempat sampai ada ancaman fisik? Kalau ancaman fisik sih saya paling ketemu datang ke rumah lah, ambil saya tunggu kalau memang sampai jam segini nggak datang, saya datang ke rumah Anda, saya apa gitu, lapor Pak RT, saya cari gitu. Begitu dia lah. Bener? Ya tapi ya karena waktu itu saya panik, gimana caranya cari uang lagi nih buat biar sampai dia nggak datang ke rumah Pak RT kan gitu kan. Negosiasi bayar bunganya gitu kan. Ya udah. Nah, nanti waktu itu yang parah itu yang sampai saya dibikinin grup WA sama dia tuh. Jadi Isinya siapa aja? yang ada di kontak saya, tapi nggak semua yang di kontak sembarang dia tuh, nggak tahu sembarang. Oke. Nama, tolong sampaikan kepada yang terhormat gitu kan, bahwa beliau telah membawa uang, dia maling perusahaan kami, telah membawa uang sekitar nominal sekian. Tolong sampaikan bila bertemu dengan saya. Tolong sampaikan, tolong melunasi hutangnya di perusahaan kami. Jika tidak melunasi, kita akan proses secara hukum. Grup WA berapa orang isinya? Banyak. Di situ ada foto kita lagi selfie sama KTP. Oke. Jret. Oke. Mas Yanto juga? Belum sempat dibikin. Nggak sampai kayak gitu? Iya. Tapi bahwa ada ancaman-ancaman tadi itu ada juga? Ada sih. Sampai gimana yang terparah? Mau ditungguin di jalan tuh. Terus? Mau diculik itu yang dari uangku apa-apa itu. Aha. Terus kemudian ini? Saya juga cuman ketawa aja kalau diancam-ancam gitu. Terus udah gitu jadi takut. Kalau Mas Putra kan dia langsung cari gimana caranya supaya bisa segera melunasi. Enggak, diem aja sih. Diam aja, maksudnya udah pasrah. Iya, udah pasrah aja udah. Daripada saya lebih parah lagi, mending saya pasrah aja dah. Gitu. Sampai yang terparah waktu itu di pikiran Pak Yanto apa tuh? Terparah, udahlah, gue pasrah misalnya. Iya, ya mentok-mentok lah, penjarain dah. Udah sampai sepasrah itu. Serahlah, gue mau di penjara, Iya. mau apa gitu. Sampai pikiran kayak gitu.
Ngomong ke keluarga juga? Iya, udah Ke nyerah. istri ngomong juga? Iya. Istri jawab apa? Ya udah, terserah aja gitu. Dan punyanya Mas Yanto lunas apa nggak sampai sekarang? Sampai sekarang nggak lunas. Dari awalnya berapa menjadi berapa? Dari 7 juta sampai 38. Dari berapa? 38. Dari awalnya 7 juta. 7 juta. 7 juta tapi udah kebayar 3 jutaan. Berapa kali sempat berapa link yang pernah diklik sama Mas Itu Yanto awalnya? Satu link tapi isinya ada Berapa aplikasi? iya, ada berapa aplikasi. Mas Yanto itu 2 kali ya sempat ya? Iya. Yang pertama Yang sempat pertama lunas dulu. Lunas dulu. Iya, terus berapa minggu kemudian ada link lagi saya coba lagi tuh. Kenapa? Kan nggak kapok. Yang sebelumnya itu kan berapa tuh? Pinjam berapa, diterima berapa, harus bayar berapa? 1 juta, terima 700, ngembalin 1.200.000 sama 300. Oke. Kenapa ngeklik lagi? Kan udah tahu tuh. Ininya bayarnya harus lebih banyak dari yang dipinjam. Ya, pikirannya cari yang instan aja, mudah gitu. Memang butuh Iya. banget. Waktu itu Minjam butuh untuk motor juga. Enggak, yang kedua buat biaya sekolah. Oke. Butuh berapa waktu itu, Mas? Butuh 1,5 tuh kan. Udah kalut harus kemana gitu. Iya, minjem temen-temen juga udah buntu. Adanya itu ya saya klik keluar juga. Dari situ, terus sampai berapa kali klik? Sampai 7 kali, Sampai juta jangka waktu 2 hari. Masa Hari pertama 1 juta, jangka 2 hari 1 juta lagi, jangka 2 hari 1 juta lagi, Iya. sampai dengan 7 kali. iya, Jadi 7 juta total. pas jatuh tempo yang pertama bisa ketutup, kedua tutup, sehabis itu udah ruwet udah. Yang pertama ketutup dari? Saya minjem terakhir yang ke-8 buat nutup yang pinjaman pertama tuh. Bisa Yang ke-8 ketutup. buat nutup yang pertama. Iya. Terus? Yang kedua ditutup dari yang mana? Yang kedua tuh pas dapat ada uang tuh saya tutup sendiri tuh. Habis itu udah ruwet itu udah. Udah ruwet, udah sampai berapa tagihannya? Pas macet tuh masih sekitar 10-an sih. Aha. Masih Terus sekitar 10-an. Beda sehari 2 hari udah melunjak terus tuh. Sampai dengan akhirnya berapa? 38 juta. Udah kebayar semua? Belum. Sampai sekarang belum Sampai kebayar sekarang. semua? Nggak dikejar? Enggak. Saya suruh ke rumah nggak ada yang datang. Saya tanyain kantornya nggak mau ngaku juga. Oke, jadi udah karena Mas Yanto dan Ibu udah pasrah, Iya. terserah dah mau di penjara gitu. Iya. Oke. Bunganya masih ingat berapa? Kan 7 tadi ya, awalnya Iya. 7. Jadi 38 Jadi juta. 38 juta. Yang kebayar sampai dengan angka 3 juta. 3 juta. Oke. Dia pasrah. Kalau Mas Putra enggak? Enggak, waktu itu. Karena kalau waktu itu kalau saya gimana ya? Memang bunganya tuh yang bikin bangga tuh bunga per harinya itu bisa sampai 50 sampai 75.000 Iya. Per hari. per hari. Jadi kan saya dulu kan tambal sulam, pinjam satu aplikasi ini buat bayar ini saya pinjam ini. Ini lebih besar, ini pinjam ini, 2 aplikasi jadi buat bayar ini. Terus jadinya tuh sampai belasan aplikasi lah jadinya kan. Untuk bayar, Untuk pinjam ini. bayar pinjam bayar lagi selain buat keperluan yang lain, misalnya buat hari-hari atau sebagainya gitu. Akhirnya terus kayak berakar-akar kan tuh. Akhirnya yang ini nggak kebayar bunganya sekian, minjem 3 juta jadi berapa 6 juta, yang ini yang 2 juta jadinya 5 juta, yang ini terus. Akhirnya pinjam sama orang buat bayar ini doang. Ini selesai. Nah, sekarang minjem kadang kan waktu itu saya gini, misalnya Pak tolong bayar, saya ada uang misalnya buat bayar ini, tapi juga saya buat bayar lain. Buat bayar yang lain juga perlu. Kata dia gini, nanti kita bantu Pak proses pencairan lagi Bapak, nanti Bapak bayar dulu. Kita klik, kita nggak, pas kita ngajuin lagi kita nggak di ACC, kan kita bingung cari kemana lagi. Akhirnya pinjam lagi ke sana lagi. Gitu aja. Jadi total tuh waktu itu 20 juta lebih, hampir 30 kalau nggak salah saya tuh.
ngobrol sama istri waktu itu? Waktu itu sama istri cerita, cuma akhirnya berdebat gitu kan. Apa yang didebatkan? Ya kok bisa begini gitu kan, karena kan saya juga nggak cerita awalnya, saya pinjol tuh nggak cerita. Ya buat ya ini kontrak kan gini-gini, ya udah ntar kita cari pinjaman ntar aja gitu kan, nggak pernah cerita awalnya ke dia nggak pernah cerita, ke istri saya nggak pernah cerita. Ketika sudah terjadi, ketika tetangga saudara terdekat sudah sampai WA dan ke dia juga sudah ada, ini apa gitu, ternyata pinjol. Kok ditanya lagi, ketika dia keluar rumah ditanya, gue dapat SMS nih gini-gini, laki lu gitu kan. Nah mulai dah tuh. Mulai apa? Ya mulai kita jadi rumah tangga kita jadi berantakan. Udah deh, kalau inget-inget itu jadinya sedih teh. Sedihnya tuh di endingnya tuh akhirnya harus jual rumah orang tua teh. Punya orang tua dijual. Karena kan orang tua udah nggak ada. Terpaksa dijual untuk bayar semua. Iya. Terpaksa dijual buat bayar semua. Nggak pernah kebayang jual rumah orang tua? Sama sekali nggak? Enggak. Itu pengalaman ini berat ya Mas ya? Maksudnya dalam arti, ini pelajaran buat orang. Tapi pelajaran untuk kita semua juga, termasuk Mas Putra juga gitu. Itu masih ingat traumanya? Masih. Masih banget. Pertemanan nggak udah mulai renggang. Terus kemudian sama istri waktu itu? Sempat pisah rumah. Ini gara-gara pinjol doang ya? Iya. Tapi ngelihat sekarang nih Mas, kan di berita banyak nih. Pinjol digerebek kayak gitu-gitu. Jadi ingat lagi peristiwa itu ya? Kemarin nonton udah istri. Tuh ayah tuh begitu kan pinjol gitu. Iya terus ya baru tangkepin gitu kan. Dapat cerita juga dari temen yang masih terlibat gituan, tapi nggak semuanya dibayar juga kayak saya. Kalau saya kan saya beresin semua pada saat itu, karena memang keluarga dari saya udah tahu, terus juga yang lain-lain udah gitu berapa pinjalnya. Akhirnya ya itu endingnya, karena saya waktu itu panik, betul-betul panik. Orang paniknya yang panik sampai kalut dan ya panik, kalut, malu. bener. Kalau dia ke rumah gimana nih gitu kan, malu sama, kan waktu itu saya masih tinggal di rumah mertua kan, pas deket rumah mertua gitu kan. Kalau datang karena KTP saya di KTP mertua kan malu kan kalau datang ke rumah nanti. Sementara selama ini mertua nggak pernah ada urusan kayak gini-gini gitu kan. Itu waktu itu cepat. Belum lagi yang orang waktu itu motor juga saya telat bayar gara-gara gituan. Yang kalau motor kan orang motor memang datang ke rumah kan. Belum yang SMS ya, belum yang teror dari online. Puyeng banget ya. Ampun. Bener nggak Mas Putra sempat ingin mengakhiri hidup? Iya. Kenapa sampai se ekstrim itu gitu pemikirannya? Pada saat itu saya nggak tahu harus bayar dari mana uang sebanyak itu kan. Belum yang sama orang, belum yang sama pinjol yang banyak itu, aplikasinya banyak itu. Iya, waktu itu saya pinjam sama orang juga untuk bayar pinjol. Terus akhirnya saya kesana kesini, di tempat kerjaan dikucilin, di lingkungan sekitar saya bermain jadi dipandangnya gimana, karena kan memang saya nggak pernah kayak gitu orang tahunya saya tiba-tiba saya kasusnya seperti itu. Di tempat yang lain sampingan saya juga jadi saya tersingkir gitu. Aduh. Nah itu pas kenapa endingnya sampai jual rumah itu, waktu itu saya mau punya itu pikiran buruk itu. Kakak saya tahu, terus di pisau itu ditepak sama udah kakak. pegang pisau. Udah.
udah di sini dulu. Udah pegang pisau tapi kelihatan sama kakak. Pas kebenaran lagi ada orang gitu atau sengaja Waktu di itu- depan kakak udah mau. Ya waktu itu gini, gue tolong gue bingung gini gitu kan. Ya gimana gitu kan ya. Udahlah gue mati aja. Pas begini terus kakak ya kan waktu itu di rumah orang tua ada 3 kakak waktu itu pas itu. Ada ipar juga tepak mas gitu. Nah, kakak tuh jatuh pingsan terus ramai tetangga tuh kenapa sih gitu. Terus ayah kakak yang ipar tuh cerita itu si Putra mau ini gitu. Oh langsung saya dinasihat. Saya sebetulnya nggak mau ikut itu. Cuman ya gimana? Akhirnya besoknya dirembukin. Total ya udah jual rumah gitu. Cari yang mau beli rumah cepet biar urusan cepet gitu. Tapi waktu itu jual rumah nggak langsung dibayar sih, karena yang inti dulu deh gitu. Beberapa kali pembayaran kalau masalah waktu itu. Oke. Harga rumah terjual 160 juta. Yang untuk pinjol berapa? 30-an, hampir 30. 30-an. Oke, dan sisanya untuk Beli rumah tapi yang kecil jadinya buat kakak saya. Oke. Ini kalau Mas Putra kan udah sampai pegang pisau gitu, udah buntu, pikiran buntu mau ngapain lagi gitu ya, sampai kayak gitu ya. Kalau Pak Yanto lebih ke terserah dah, gue mau di penjara atau apa gitu. Udah nyerah aja udah gitu. Udah terserah aja gitu. Iya. Dan ibu juga udah pasrah, ya udah deh Pak gitu. Iya. Tapi kan kalau bapaknya di penjara, ibu juga pasti pusing juga gitu Pak. Iya sih. Sempat ada obrolan apa sama ibu waktu itu? Udah nggak pernah ngobrol lagi udah. Gak pernah ngobrol maksudnya apa? Udah pusing, pengennya diam sendiri. Mas Putra dia selesaiin dengan jual rumah. Kalau Pak Yanto sampai sekarang masih ngegantung aja gitu. Kegantung. Ngegantung dan nggak pernah ada orang nagih, Nggak ada. nggak pernah ada orang datang ke rumah. Alamat kan lengkap tuh, KTP Lengkap, segala macam sampai lengkap. saya kirimin alamat lengkap saya juga. Nggak pernah ada yang datang ke rumah Pak bayar utang. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Dan setelah itu SMS masih banyak yang masuk, tawaran-tawaran. Masih banyak. Diapain sampai itu? sekarang. SMS. Langsung saya buang. Lihat gitu langsung nggak pernah saya lihatin lagi. Oke. Trauma Pak kalau lihat SMS kayak begitu. Ya ada traumanya sih. Oke. Pernah hal ini juga diceritakan ke keluarga, misalnya nih, jangan pernah ngeklik SMS yang begini. Udah saya kasih tahu dia Aha. ke keluarga, ke teman-teman. Oke. Nah, hal seperti ini kan Mas Putra tadi bilang nggak mau nginget-nginget lagi, tapi mau tidak mau ini jadi pelajaran untuk semua orang ya, termasuk yang sedang menyaksikan kita saat ini. Apa yang mau disampaikan dari Mas Putra untuk yang sedang menyaksikan? Kalau saya sih, ya setiap orang pasti punya kebutuhannya. Iya. Kebutuhan mendesak juga kadang bikin kita bingung, ya kan. Kadang minta pertolongan orang juga belum tentu. Buat saya sih, kalau memang istilahnya masih ada yang lain yang bisa dimintain tolong, gitu, lebih baik ke orang aja deh. Jadi minta tolong gitu. Atau kalau memang kita juga betul keadaan mepet saudara atau mungkin masih bisa. Jangan ya kalau bilang ke online jangan. Kalau takutnya nggak kuat mental, takutnya bukan cuma mencoba tapi udah lompat duluan kali, bunuh diri duluan. Karena memang dari terornya dia yang bahaya Masih banget. sakit hati nggak sih kalau inget teror itu? Sakit hati itu yang sakit hatinya tuh yang sampai sakit hati itu yang sampai saya dibikinin grup yang dibilang saya maling, tapi padahal itu saya tetap gini loh. Pada saat itu gini, misalnya si penelpon, iya gue bayar bunganya dulu separuhnya gini, gue tunggu 5 menit, kalau sampai 5 menit lu nggak bayar, gue bikinin grup WA gini. Saya buru-buru ke Indoma, ke
Indomaret gitu. Iya. Bayar buruk. Tiba-tiba ketika kita pulang dari sana, itu grup udah ada gitu loh. Sakit hati nih. Gua udah usaha ini cari uang meskipun cuma nggak Di grup tetap aja tapi lu disebar. bikinin grup-grup juga gini. Akhirnya kan orang juga pasti pada tahu. Udah gitu kata-katanya nggak enak gitu kan, foto terpampang yang dikontak itu sembarang siapa aja yang ada di kontak, sakit hatinya sih di situ. Yang bikin sakit hati itu ya. Iya, Pak. Sakit Menyebarkan nama dan wajah. nama dan wajah. Disebut maling, disebut pencuri. maling, disebut perampok, dibilang nggak tahu diri, waktu dibantu minjamnya dibantu, pengembalian lo kabur, melarikan diri, nggak ada kabar, bla bla bla. Padahal lagi usaha banget bayar ke. Iya. Oke. Itu ya. Kalau Bapak yang bikin sakit hati apa dari pinjol-pinjol kayak begini? Penyebaran data. Data. Iya. Karena jadi orang banyak tahu Jadi tentang. saudara tahu semua. Oke. Pernah waktu itu minta tolong polisi apa enggak? Lapor polisi gitu? Enggak. Enggak pernah. Enggak. Kenapa? Ya enggak kepikiran sampai situ sih. Mas Putra apa sempat lapor polisi? Sempat telepon temen. Orang polisi? Nah, teman Polisian? orang polisian, saya bilang, coy, lu bisa nggak sih usut nih orang gitu kan ya? Emang apa? Ini gue kan pinjem online gitu, rata-rata gue disebar-sebar gini gitu kan ya. Wah itu emang lagi rame kayak gitu. Emang kenapa? Ini data-data gue coba dimasukin grup WA gini gitu. Udah coba lo bikin laporannya ke kantor polisi gitu. Udah tuh bikin? Belum, kata dia nanti, cuman akhirnya udah terlanjur kan, mau gimana lagi gitu kan. Akhirnya paling ketemu sama yang dimasukin grup sama yang ditelepon aja ketika kita lagi kerja atau lagi kita ketemu klien begitu, misalnya saya orang lapangan kan. Pak ini kemarin saya diteleponin Pak, gitu. Iya. Ya kayak gitu, tolong dong, jangan begini gitu doang. Oke. Nah ini kan terakhir pemberitaan itu kan banyak yang digerebek di beberapa kota, nggak cuma di Jakarta, Tangerang dan juga ada di Jawa Tengah juga karena ini digerebek-gerebek semua. Ini apa yang mungkin Pak Yanto ingin menyampaikan pengen ngomong apa gitu ke pinjaman-pinjaman online ini? Pengen ngomong apa nggak? Atau ke yang para operator-operatornya? Atau ke pemirsa yang sedang menyaksikan supaya tidak terjerat? Ya kalau bisa sih hindarin pinjaman online, mending pinjam ke teman-teman dulu. Berat risikonya kalau online terornya. Bapak kan masih ada yang belum terbayar. Iya. Merasa itu utang atau enggak sampai sekarang? Ya merasa sih. Ngerasa, tapi Iya. nggak kepingin bayar juga. Bingung mau bayarnya kemana. Soalnya? Udah nggak ada yang bisa dihubungin lagi. Oh oke, udah bubar. Bubar. Udah bubar. Iya. Udah diganti aplikasi biasanya kayak gitu ya Pak. Iya. Oke. Pak Mas Putra mau ngomong apa kalau misalnya ketemu sama pengusaha-pengusaha pinjol ini? Saya sih lebih sakit hati sama yang telepon saya. Karena pakai kata-kata kasar itu. Mau ngomong apa Mas? Cuman kata-kata saya gini, semoga lu nggak pernah ada di posisi gua gitu. Karena kata-kata yang lu sampaikan kepada semua orang itu banyak yang orang tuh yang waktu itu saya pernah bunuh diri segala macam gara-gara kata-kata dan perbuatannya dia. Ya karma berlaku gitu. Lu cari duit tapi dengan caranya kayak gitu istilahnya gitu. Kita tahu kita punya utang tapi kita juga tahu kita utang itu harus dibayar sampai kapanpun. Cuman cara lu nya itu yang bikin orang tuh jadi banyak lakuin hal-hal nekat gara-gara dia. Ya semoga gini aja, semoga lu para operator nggak pernah ngalamin hal yang sama aja lah, udah itu aja. Oke. Untuk yang sedang menyaksikan supaya nggak terjerat, Supaya nggak terjerat, ya jangan pernah coba aja pinjam ke online. Kalau mau yang OJK kan juga ada banyak kok yang resmi. Dia juga lebih penagihan lebih manusiawi. Jumlah yang dibayar dan yang dipinjamkan juga istilahnya masih logika kok. Mendingin yang kayak gitu deh, jangan yang nggak resmi. Oke. Nggak ketahuan dulu itu ilegal, ini ilegal nih. Karena kan di situ kan dia bilang dalam pengawasan OJK dan pengawasan OJK aja dia emang.
kita mana tahu dia beneran OJK atau nggak bisa ngecek juga ke OJK Nggak bisa ini ngecek beneran juga nih ke gitu OJK ya. bener. Oke. Mudah-mudahan nggak ada lagi ya, karena ini berat banget pastinya. Ya, pengalaman yang nggak bisa lupa kan? Enggak. Katanya. Oke, Mas Yanto makasih, Mas Putra makasih. Iya. Mudah-mudahan ini pelajaran untuk kita semua. Siap. Siap.